Arif, selamat malam Pak. Mungkin Selamat malam. Pak Arif bisa menjelaskan Pak mengenai perkembangan bank digital secara umum Pak saat ini Pak, yang kelihatan sepertinya perkembangannya stagnan dibanding 2 tahun lalu yang begitu hype begitu Pak. Sebetulnya kalau kita lihat ya, perkembangan bank digital saat ini itu kalau dibilang stagnan sebetulnya karena mungkin kalau 2 tahun lalu kan banyak sekali animo ya, banyak sekali orang yang ingin masuk ke bank digital karena memang pada saat itu bukan hanya perbankan digital tapi juga adalah teknologi. Company itu semuanya memang sedang hot-hotnya terkait dengan pandemi kan. Pada saat pandemi itu kan banyak sekali merubah cara kita bekerja, cara kita bersosialisasi, sehingga perusahaan-perusahaan yang didukung dengan teknologi termasuk perbankan yang disebut sebagai perbankan digital itu menjadi salah satu hot industry. Nah sekarang ini dengan kembalinya situasi lebih keadaan normal post pandemik, mungkin animo dari orang terhadap itu menjadi lebih ke biasa-biasa atau lebih ke normal. Nah ini yang menyebabkan seolah-olah tuh sekarang menjadi kesannya bank digital itu kemudian menjadi tidak se-hype seperti dulu. Tapi kalau kita lihat dari perkembangan industrinya sendiri, baik dari sisi pertumbuhan aset, dari sisi pertumbuhan jumlah nasabah, kalau kita lihat sebetulnya the last 2 to 3 years ya, ini tuh pertumbuhan bank digital industrinya itu sangat baik karena cukup steady sebetulnya ya. Jadi memang kita harus bedakan nih antara bisnis sendiri yang real dengan mungkin perhatian orang terhadap sektor industri ini. Jadi kalau saya sih pikir ke depan dengan pertumbuhan seperti ini harusnya industri dari segmen dari bank yang didukung dengan teknologi digital ini akan terus memiliki potensi yang baik ya. Artinya perlu berapa waktu lagi Pak bank digital ini meraih momentum seperti 2 tahun lalu Pak, dalam kondisi yang sekarang mulai back to normal? Nah ini mungkin saya selalu bilang gitu, industri bank digital itu juga bank. Industri perbankan itu bukan short term sifatnya. Perbankan itu adalah industri yang sifatnya long term. Kita nggak bicara mungkin 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Malah kita harus lihat itu secara jangka panjang, 10 tahun and beyond. Kalau kita lihat yang paling penting di industri perbankan itulah bukan pertumbuhan yang tinggi dalam waktu yang singkat dan kemudian terjadi volatilitas. Yang dipentingkan itu sebetulnya sustainable dan stability, karena itu adalah prinsip dari perbankan, di mana perbankan yang stabil, sustainable itu akan terus bisa bertumbuh dengan sehat. Karena perbankan itu kan industri di mana syarat dengan kepercayaan dari customer-nya. Nah, ini harus dijaga. Jadi kalau ditanya sampai berapa tahun lagi, saya percaya kalau misalnya tren pertumbuhan seperti ini bisa berjalan terus, kondisi makroekonomi juga tidak ada yang memberikan efek perubahan yang sangat signifikan, misalnya negatif, harusnya 3, 4, 5 tahun ke depan pasti bank digital akan tetap menjadi industri yang sangat potensial dan mungkin perhatian ataupun mungkin interest dari investor, kemudian juga daripada pihak-pihak lainnya terhadap bank digital juga akan menjadi meningkat lagi. Untuk Bank Jago sendiri Pak, untuk langkah-langkah untuk bisa meraih akselerasi momentum seperti 2 tahun lalu bagaimana? Kalau kita konsisten dengan dengan modelnya kita ya, bisnis modelnya kita, yaitu kita kolaborasi dengan ekosistem. Jadi apa yang kita lakukan selama 2,5 tahun terakhir ini memang membangun kolaborasi tersebut dengan strategic partner kita yaitu Goto dan juga mungkin dengan beberapa partner lainnya. Dan kita sekarang itu ingin terus mengembangkan kolaborasi ini. Tentunya setelah kita 2,5 tahun ini kita juga belajar banyak bahwa kadang-kadang berkolaborasi itu mungkin ada hal-hal baru yang kita pelajari dan kita sudah belajar banyak selama 2,5 tahun ini, sehingga ini kita bisa juga terapkan dalam hubungan kita dengan partner-partner kita ke depannya. Sehingga saya pikir harusnya ke depan kita bisa lebih baik lagi momentumnya. Mengenai kolaborasi dengan Goto Financial Pak, sejauh ini seberapa signifikan kontribusi dari kolaborasi tersebut untuk
pertumbuhan Bank Kita Jago? bisa lihat dari beberapa hal ya. Kalau dari sisi nasabah, GoTo Financial pada saat ini mengkontribusikan kira-kira sekitar 35% dari jumlah pengguna Jagonya kita atau customer Jago kita. Dari sisi pinjaman dan funding juga menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik. Memang tidak semuanya saat ini sudah cukup signifikan, tapi kalau kita lihat dalam 2-3 kuartal terakhir, kita lihat apalagi nanti kita juga ada beberapa mungkin kolaborasi yang baru yang kita luncurkan, integrasi antara produk-produk dari Jago dengan GoTo, khususnya GoTo Financials, itu juga akan mengakselerasi lagi kontribusi dari hasil kerjasama kolaborasi antara Jago dengan GoTo.